Polisi menangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang sedang berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan dua temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Fala Sopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama dua rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kemudahan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Podomoro Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku balap liar kocar-kacir dan akhirnya terjatuh saat hendak menabrak petugas. Sejumlah pelaku balap liar di Jalan Raya Podomoro Tenjo ini lari kocar-kacir ketika digerebek petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Satu pelaku balap liar terjatuh saat hendak menabrak petugas yang menghalau mereka. Polisi juga turut menyita 2 unit motor para pelaku dan dibawa ke Mapolsek Tenjo. Pembubaran aksi balap liar ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan balap liar. Sementara itu, petugas gabungan juga menyisir dan menggeledah sejumlah remaja yang nongkrong di pinggir jalan. Akan patroli gabungan antara Koramil, Pol PP, Pomdar, dan tokoh masyarakat untuk antisipasi balap liar, tawuran, dan kerawanan lainnya. Warga berharap kepolisian agar terus berpatroli ke sejumlah titik rawan lokasi karena banyaknya tempat balapan liar di sekitar jalan raya tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk mengamuk di rumah kontrakannya di kawasan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku mengamuk usai terlibat cekcok dengan istrinya. Seorang pria dalam kondisi mabuk mengamuk dan merusak barang-barang di kontrakannya di kawasan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku juga merusak kontrakan hingga sepeda motor milik tetangganya. Setidaknya ada 7 kontrakan yang dirusak oleh pelaku. Salah satu warga mengatakan peristiwa terjadi saat pelaku dengan istrinya cekcok dalam kontrakan. Lalu pelaku mengamuk dan menghancurkan isi kontrakan hingga merusak kontrakan tetangga. Awalnya mah kayak masalah cekcok biasa lah gitu, rumah tangga. Cuman pas saya tadi keluar ke rumah orang tuanya balik lagi begini. Anggota Polsek Jatiuwung yang menerima laporan adanya pria mengamuk langsung mengamankan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya diri saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews ya, pemirsa. Kebakaran melanda pabrik pengolahan minyak wangi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga kobaran api berasal dari korek api yang disurutkan salah satu karyawan saat sedang bekerja. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman api yang melahap isi dalam pabrik pengolahan minyak wangi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi saat para karyawan pabrik tengah bekerja melakukan pengolahan kayu gaharu yang akan dijadikan minyak wangi. Namun naas, saat seorang karyawan hendak memotong tali untuk mengeluarkan tumpukan kayu dari dalam karung menggunakan korek api, seketika zat kimia etanol bahan olahan minyak wangi yang berada di lokasi ini langsung menyambar dan kobaran api seketika membesar membakar beberapa tungku pengolahan kayu gaharu. Harusnya pakai cutter, kan? Tapi nggak tahu kenapa saya langsung ambil korek gitu. Oh, yang motong pakai korek itu kamu? Iya. Cutternya nggak ada? Tiba-tiba udah nggak Jangan ya, korek lebih cepat lah ya. Itu kenapa pakai korek? Langsung meledak gitu? Karena kan itu etanol kan. Oh, etanol. Itu langsung meledak atau gimana? Langsung nyambar gitu Pak. Oh, nyamber ke lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.